Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan ke-9, yaitu materi yang berjudul Demokrasi Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Zaini dengan NPM 2315071028. Saya berasal dari kelas A. Konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi atau demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yakni demos dan katros atau katerin. Demos berarti rakyat dan katerin berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, and for the people. Pilar demokrasi yang dinyatakan oleh Ahmad Sanusi pada tahun 1993 terdapat 10 pilar demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan HAM. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang kesepuluh atau terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 1949. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan Indonesia ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup, yang dinyatakan oleh Sulaiman Zulfikri pada tahun 2010. Macam-macam demokrasi. Menurut Septi Nurwijayanti dan Nani Prasetyoningsih pada tahun 2009, pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Macam-macam demokrasi oleh negara-negara dunia, yaitu yang pertama adalah demokrasi parlementer. Adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkannya dekrit tahun 1959, Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante pada tahun 1959. Demokrasi selanjutnya adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi di Indonesia yang ketiga. Masa ini, Presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya adalah fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi yang pertama adalah sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua adalah memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik sebagai warga. Yang ketiga adalah memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Yang keempat atau terakhir, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga tanpa ada pandang bulu. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.
Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi koalisi parlemen. Kedua, pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Kinerja Dewan Konstitut yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilindungi oleh kondisi yang serba tidak pasti. Karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Orde Baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secara harapan bagi masyarakat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Selanjutnya atau yang terakhir adalah pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999, dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari materi saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.